Salam sejahtera, bertemu lagi di channel HKBP Jalan Lurah. Dalam renungan hari ini kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 19 Mei 2020, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam bahasa Batak, dang sukunomu na beahu dinasadari natutu situtu do nahudokot tuhamu nasa si pangidomu natu amai saina lehonon nado marhite-hite goarho. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kata-kata perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya, Yesus memberikan pesan-pesan, Yesus memberikan nasihat dan amanat kepada murid-muridnya supaya mereka semakin diteguhkan dalam iman dan pemberitaan Injil nantinya pasca Yesus Kristus tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, akan dicurahkan Roh Kudus untuk menjadi roh penghibur, peneguh bagi setiap murid-murid Yesus. Karena itu pada waktunya nanti ketika tiba saatnya, maka murid-murid itu akan memberitakan tentang Kristus. Maka murid-murid itu akan bersaksi tentang Kristus dan tidak ada lagi hal yang tersembunyi dalam pengetahuan para murid Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan pada hari itu, yaitu pada hari di mana Roh Tuhan akan dicurahkan, akan diberikan kuasa kepada murid-murid Kristus untuk memahami, untuk mengetahui banyak hal misteri
kerahasiaan tentang kerajaan Allah. Sehingga sebagai contoh dalam Matius 18 ayat 1, murid-murid itu tidak akan bertanya lagi tentang siapa yang paling besar di tengah-tengah kerajaan surga. Atau dalam Yohanes 9 ayat 2, murid-murid Yesus tidak akan bertanya lagi tentang siapa yang berbuat dosa sehingga sesuatu hal itu terjadi kepada setiap manusia. Maka kemisterian dan rahasia Tuhan akan diberitahukan dan diungkapkan oleh Roh Tuhan kepada setiap murid, sehingga mereka semua akan memahami, akan mengetahui tentang hakikat Tuhan dan pengenalan mereka yang sejati kepada Allah. Yesus menegaskan kembali kepada murid-muridnya di dalam perjalanan kesaksian mereka nantinya, di dalam perjalanan pemberitaan Injil mereka nantinya, mereka harus senantiasa hidup di dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi mereka. Doa adalah sarana kesaksian mereka untuk juga sekaligus memberitakan dan mengabarkan Kristus melalui setiap doa yang akan mereka sampaikan. Dan murid-murid Yesus diteguhkan dengan jaminan, dengan perkataan Yesus bahwa setiap hal, bahwa apapun, bahwa semua yang mereka minta kepada Bapa akan diberikan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya setiap doa kita sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kita percaya di dalam nama Yesus Kristus doa kita akan tersampaikan kepada Bapa kita yang di surga. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa doa kita akan didengarkan dan akan dijawab oleh Bapa kita yang di surga. Yesus mengajak semua orang yang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk yakin, untuk semakin diteguhkan bahwa setiap hal yang kita sampaikan di dalam doa kita akan diungkapkan oleh Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu di dalam hidup ini yang begitu banyak misteri, yang di dalam hidup ini yang begitu banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada Tuhan, pada waktunya nanti akan diungkapkan dan dibukakan oleh Tuhan melalui jawaban setiap doa kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Marilah kita tekun berdoa. Marilah kita tidak jemu-jemu berdoa. Dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengandalkan doa sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mengandalkan doa sebagai jalan kita untuk meminta kepada Tuhan. Dengan jaminan tentunya kita sungguh-sungguh berdoa. Kita berdoa di dalam iman. Janganlah kamu salah berdoa, kata Rasul Yakobus dalam Yakobus 4 ayat 3, karena ketika kita berdoa, kita tidak menerima apa yang kita doakan. Karena doa kita salah berdoa. Ketika kita berdoa, kita menginginkan hawa nafsu kita. Kita ingin melampiaskan keinginan daging kita. Tapi ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, supaya apapun yang kita minta akan kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Ingat bahwa semua doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Karena itu jangan takut untuk menyampaikan doa, permohonan kepada Tuhan. Meskipun juga harus kita catat bahwa tidak semua doa akan dijawab seperti apa yang kita mintakan. Ingat saudaraku, bahwa semua doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi tidak semua doa kita dijawab seperti dan sebagaimana yang kita minta. Tuhan akan mengungkap, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan membukakan bagi setiap permintaan kita sebagaimana yang Bapa kita rancang bagi kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengingat
jika jiwaku berdoa. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami tanyakan di dalam kehidupan kami ini. Ajarlah kami untuk memahami, mengenal rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam doa kami setiap hari. Berserah diri hanya kepada Tuhan, karena kami percaya setiap doa kami di dalam roh dan kebenaran akan Tuhan jawab, akan Tuhan dengarkan. Meskipun kadang kala doa kami dijawab oleh Tuhan, tidak seperti dan persis sebagaimana yang kami mintakan kepada Tuhan. Tapi di dalam semuanya ini kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu hari ini dalam aktivitas Tuhan lindungi, dalam hidup kami bersama dengan keluarga dan anak-anak kami yang jauh dari kami. Kiranya senantiasa hidup kami hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan kemasyuran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dan hidup kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.